ijazah itu hanyalah tanda Anda pernah bersekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Terima kasih. Itu pertanyaan sederhana yang disampaikan dengan cara yang sangat radikal. Ramah Pak, terdidik, berakal. Itu radikal. Dia menggugat saya karena saya dalam satu wawancara mengatakan lebih baik ajarkan logika daripada ajarkan moral di universitas. Dan saya sampaikan itu tanpa beban. Kata di dalam bahasa Indonesia kadang-kala tidak bisa memahami pengertian dalam bahasa Inggris. Saya katakan bahwa negeri ini tidak krisis moral, tapi krisis moral. Sama bunyinya. Kalau ditulis baru kelihatan moral dan morale. Dua-duanya orang sebut moral, atau lebih mungkin istilah moral lebih tepat, tapi juga. Jadi yang saya maksud adalah krisis morale. Bacanya moral, bukan moral yang adalah bagian dari filsafat nilai. Bukti bahwa bangsa ini tidak krisis moral, lo anak STM pun turun ke jalan, dasarnya adalah kritik moral. Mahasiswa demonstrasi, dasarnya adalah kritik moral. Jadi nggak ada krisis moral bangsa ini. Yang krisis moral itu kekuasaan, karena itu dia dikritik. Jadi kalau bangsa ini tidak ada krisis moral, buat apa ajarkan moral? Logikanya begitu. Yang krisis adalah nalar, cara berpikir, logik. Karena itu saya usulkan kasih pelajaran logika. Kalau dikatakan pelajaran moral penting, memang ajarkan di keluarga, ajarkan di luar sekolah tuh. Masa misalnya udah sampai mahasiswa masih diajarin agama? Apa mahasiswa penuh dosa sehingga mesti diajarin agama terus menerus? Kan itu artinya lembaga-lembaga keagamaan gagal menghasilkan pedagogi akhirat. Mantap, Romi. That's logic itu. Ada fakultas yang memang tujuannya mendidik orang di dalam ilmu agama untuk mendidik orang lain. Jadi supaya efisien saya terangkan begitu. Tetapi orang anggap saya menyingkirkan agama. Tidak, saya tidak menyingkirkan agama. Saya justru ingin agama itu membekali kita dengan moral supaya kita surplus moral. Jadi kalau masih diajarin pertanda bahwa kita gagal untuk memaksimalkan pendidikan agama di tingkat dasar dan menengah gitu. Mestinya selesai di tingkat menengah tuh. Supaya bangsa ini udah. Guru juga begitu kan, guru itu penuh dengan moral. Guru berubah jadi immoral ketika masuk partai politik, kecuali PKS. Yes! Banyak guru yang jadi caleg akhirnya masuk KPK kan. Jadi di mana krisis moralnya? Jelas ada di dalam institusi politik, bukan dalam institusi pendidikan. Mesti clear gitu tuh. Jadi kemana arah pendidikan moral? Ke dalam partai politik. Karena koruptor adanya di situ. Dia ada kesempatan. Apa susahnya logika itu? Saya muter-muter ke seluruh universitas di seluruh Indonesia sampai ke pelosok. Dan deteksi awal saya adalah bangsa ini krisis cara berpikir. Karena itu mudah ditipu oleh bangsa lain. Jadi itu dasarnya tuh. Ibu atau Mbak dari Tangerang tadi. Cengkareng. Siapa? Cengkareng. Dari Cengkareng. Nah, sekarang saya balik pada basic issues. Tadi ini ya teman saya tadi sekolah alam. Saya baru pulang dari Nepal, naik gunung Himalaya. 4 hari lalu saya masih di ketinggian 5.400 meter. Suhunya minus 16 derajat. Ada orang di dalam tempat nginep di ketinggian 4.000, dia komplain, kenapa air toilet itu untuk nyuci kaki, untuk flush kloset itu berminyak terus.
Kok jorok orang Nepal pakai minyak, buat nyepok pakai minyak. Dia nggak ngerti nalar, sebab kalau tidak dikasih minyak airnya, klosetnya itu beku airnya, dia nggak bisa berak di situ. Iya, karena dingin. Itu logikanya. Iya. Jadi bukan nggak bermoral, memang begitu. Iya, betul. Anda nggak mungkin pakai toilet itu kalau nggak dikasih minyak, Iya. karena akan jadi es semuanya. Betul, dingin. Akan justru jadi jorok kalau nggak dikasih minyak. Itu jalan pikirannya. Saya ngomong dengan anak SD di situ, umur 6 tahun diajarin bahasa Inggris, dan gurunya mengatakan, ajarkan pada adik saudara, adik kamu yang masih balita. Jadi si anak ini mengajarkan adik-adiknya, begitu cara belajarnya. Sehingga ya orang Nepal itu negeri yang sangat miskin. Tetapi ada semacam tradisi mengajarkan, kenapa? Karena setiap hari dia mesti berhadapan dengan orang asing. Karena Nepal hidup dari pariwisata, naik gunung, cuman itu. Dan itu seluruh bangsa ada di situ. Jadi saya bayangkan ada kebutuhan itu pada masyarakat Nepal. Nah, kita di sini dalam upaya untuk mengefektifkan kurikulum, kita kadang-kala ragu untuk menentukan mana kurikulum yang bermutu, bermanfaat dan berguna. Di universitas misalnya, tingkat universitas, anak fakultas teknik nggak bisa ngomong dengan anak fakultas hukum, anak fakultas hukum nggak bisa ngomong dengan anak fakultas sastra, anak sastra nggak bisa ngomong dengan anak kedokteran, karena nggak ada Wadah. grammar yang sama. Lalu ada ide untuk bawa satu mata kuliah yang namanya liberal arts, matematik, filosofi, kesenian, sastra. Dulu Universitas Indonesia berupaya untuk jadikan liberal arts ini sebagai mata kuliah dasar umum. Anak hukum, dokter, fisip, ekonomi harus belajar filsafat, belajar logik, matematik, kesenian, gimnastik, supaya ada interaksi, supaya itu disebut universitas. Yang adalah versitasnya aja, uninya nggak ada, karena nggak ada kurikulum pengikat. Akibatnya gugup dan gagap untuk saling bicara. Sekarang nggak jalan kurikulum itu, karena nggak ada yang ngajar. 1-2 orang, akhirnya dijadikan mata kuliah, namanya liberal arts. Fungsi awalnya bukan sebagai mata kuliah, tapi sebagai paradigma universitas. Kalau jadikan mata kuliah, ada anak yang tinggal 2 SKS terpaksa diambil liberal arts. Jadi itu adalah mata kuliah tambahan untuk lulus, bukan mata kuliah dasar untuk menghasilkan percakapan di dalam sivitas akademika. Nah, saya juga membayangkan bahwa kurikulum kita dari SD sampai SMA juga ada semacam liberal arts, sehingga anak sosial bisa ngomong dengan anak apa sekarang namanya MIPA. Itu yang tidak terjadi. Itu teknikalitas di dalam menyusun kurikulum. Yang lebih penting dari teknikalitas itu adalah historisitas dari pendidikan kita. Negeri ini dimerdekakan oleh kumpulan guru. Bung Karno adalah guru, Jenderal Sudirman adalah guru, Hatta adalah guru, Abu Salim adalah guru, Nasir adalah guru. Tapi kenapa sekarang kita masuk dalam jebakan kedunguan, tidak menghasilkan narasi yang mencerdaskan itu? Siapa pemimpinnya, Pak? Debat di talk show itu cuman suaranya besar, ngamuk-ngamuk, maki-maki itu. Kemampuan untuk bikin satir aja kita nggak mampu. Kenapa nggak dari SD, SMP, SMA diajarin cara berpikir, ngeledek, debat dengan satire, supaya ada abstraksi, ada penundaan kemarahan itu. Kita nggak lihat itu. Jadi bangsa ini bangsa yang gandrung pada slogan 4.0 pendidikan, 4.0. Isinya apa? Ya robotics itu. Tapi kita nggak tahu bahwa, kita bayangkan misalnya di 10 tahun ke depan separuh ruangan ini isinya adalah robot yang ingin mendengarkan kuliah saya, dan dia berhak karena evolusi manusia mungkin udah di ujung, sehingga
jenis manusia akan diganti oleh separuh robotics. Dan bukankah kita hari ini hidup dengan fasilitas robotik separuh dari hidup kita? Badan kita ini robot. Kalau Anda pegang handphone, separuh dari badan Anda adalah robot. Karena Anda berinteraksi dengan handphone yang adalah mikrokomputer. Kalau handphone Anda tertinggal di rumah, Anda mengalami kecemasan digital. Takut dibuka Anda isinya. takut jangan-jangan WA gue dibaca sama suami atau istri, atau ketinggalan di rumah pacar terus pacarnya ngamuk-ngamuk. Jadi kita secara psikosomatik diganggu oleh teknologi. Iya, betul. Kehilangan laptop, kehilangan separuh hidup kita. Ketinggalan handphone, ketinggalan separuh eksistensi kita. Demikian juga si handphone. Kalau Anda tinggalkan handphone di rumah, si handphone juga ketinggalan Anda, kehilangan Anda. Karena Anda udah punya kebiasaan pagi-pagi, mak udah buka WA group, nanti si handphone kaget, kok nggak ada yang pencet-pencet tombol saya? Tahu aja dia. Ya, karena ada memori dalam handphone, Tahu aja dia. ada algoritma yang bekerja. Iya, betul. Kenapa nggak ada mak yang ngetik huruf P-O-N-I-K-I-O, Pinocchio? Handphonenya juga, ya saya terangkan secara teknis saja. Karena semua handphone kita dalam 1-2 bulan yang lalu penuh dengan algoritma Pinocchio. Jadi handphonenya kangen diketik Pinocchio. Itu salahnya. Dan berkali-kali saya terangkan bahwa ketakutan terhadap teknologi tidak kita bayangkan sebagai ketakutan etis. Boleh kita bicara tentang 4.0 pendidikan, tapi mestinya pemimpinnya juga adalah 4.0 IQ-nya, bukan 0.4. Itu konsekuensinya. IQ-nya 100, Pak. Anda bayangkan misalnya Jepang, dia tahu 4.0 akan menghasilkan robotics. Separuh dari hotel di Jepang sekarang kalau masuk ke situ nggak diterima oleh resepsionis yang cantik, diterima oleh robot. Makanan disediakan oleh robot, dapurnya adalah robot. Karena itu dia protect potensi robotics itu dengan society 5.0. Sekarang di Jepang dikembangkan, masyarakat harus 5.0. Artinya apa? Ethical discourse dimajukan itu. Justice diselenggarakan. Kita enggak kan? 4.0, otaknya 0.4. Society-nya 0.0. Jadi kita ada di situ dalam keadaan semacam itu. Dasar dungu. Dan pertemuan semacam ini adalah upaya untuk mengingatkan kita melalui forum parlemen bahwa cara kita melihat soal harus komplit. Betul. Sekarang nggak ada orang mempersiapkan society 5.0, nggak ada. Semua orang bicara 4.0. Berapa tahun yang lalu di parlemen Inggris diundang seorang robot atau seekor robot kalau bentuknya binatang. Robotnya ditanya oleh anggota parlemen, Mas robot, bro robot, apa pendapat Anda tentang nasib manusia 1 dekade ke depan? Ini serius terjadi karena kecemasan parlemen Inggris terhadap robotics. Dia pikir robot akan bilang, kalian manusia akan punah, kami akan kuasai parlemen. Robotnya bilang begini, kami justru yang cemas 10 tahun ke depan karena kalian manusia bisa mengkopi kecepatan komputasi otak kami sebagai robot. Tapi kami robot tidak mungkin mengkopi kecerdasan kalian dalam menghadapi keadilan. Itu jawaban si robot. Karena keadilan bagi robot itu adalah kemampuan kalkulasi utilitarian. Adil artinya yang sana dapat sesuai, yang saya dapat sesuai, tanpa dia tahu apa kebutuhannya tuh. Itu kemampuan matematika aja. Bagi manusia keadilan adalah tatapan mata manusia. Saya bisa tahu bapak ibu mengalami penderitaan sebagai guru hanya dengan tatapan mata, nggak perlu pakai algoritma. Jadi kecerdasan etis manusia itu yang ditakutkan oleh robot. Robot nggak takut tentang kecerdasan kognitif. Dia mampu bikin komputasi dengan matriks 100 kali 100 dalam 2 detik, selesai. Bikin anggaran begituan tadi, sebentar tuh 0,2 detik selesai.
masukin semua variabel. Tapi variabel etis tidak mungkin Dia benar. dimasukkan ke dalam sistem komputasi. Iya. Jadi, saudara-saudara, sekali lagi, PKS ada di depan dalam upaya untuk menghasilkan tadi kurikulum etis pada bangsa ini, karena mau ambil risiko beroposisi. Jadi saya kasih apresiasi sambil mengingat bahwa saya tetap beroposisi dan oposisi adalah pembuluh darah demokrasi sebetulnya. Karena PKS beroposisi, maka saya menjadi hemoglobin dari pembuluh darah ini. Warna. Yang terakhir adalah kita ingat bahwa Apa dia? pesan konstitusi, tugas pemerintah cuma dua. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Cuman itu tugas konstitusi pada pemerintah. Dua-duanya tidak dilakukan. Iya, Pak. Kecerdasan tidak bertambah. Fakir miskin justru bertambah. Bertambah. Jadi sekali lagi teman-teman Muhammadiyah, saya sudah berkali-kali ceramah di mungkin udah hampir 100 kan. Muhammadiyah ada 180-an perguruan tinggi tuh. Kalau kita hitung-hitung dosennya mungkin 500.000, mahasiswanya 6 juta. Jadi kalau satu hari Muhammadiyah berhenti berpikir, Benar. mogok belajar dan mogok ngajar, IQ nasional drop 20%. Demikian juga teman-teman yang lain. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya apresiasi keguruan, karena masing-masing kita di dalam diri kita ada dimensi keguruan, keinginan untuk membahagiakan dan menghasilkan kecerdasan pada orang lain. Yang jadi soal adalah keguruan itu kemudian diterjemahkan sekedar sebagai slogan teknokratis. Bahkan pendidikan dibikin parameter, Anda lulus atau tidak. Kalau lulus ijazahnya apa itu? Jadi orang sekarang ngejar ijazah. Padahal sering saya katakan bahwa ijazah itu hanyalah tanda Anda pernah bersekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Terima kasih.